Selamat lebaran semuanya. Selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Selamat lebaran. Mohon maaf ya. Lagu yang tidak selamat. Dari mana nih? Syekh arkeolog ya. Saya lebarannya ini. Reunian dengan dinosaurus ini. Kalau ada kekhasan gak sih budaya lebaran? Kayak contohnya nih aku ngelihat budaya lebaran yang di capture di TV itu gak ada di tempatku. Selamat hari lebaran. Asik. Minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Mari mengucapkan syukur kehadirat ilahi. Selamat lebaran semuanya. Selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Selamat lebaran. Mohon maaf ya. Lagu yang tidak selamat. Ya. Jadi lagi lebaran itu maafan ya, jangan nyanyi. Ya kita kan bukan hero ya, jadi nggak usah perfect banget ya. Anyway, kita mau ngucapin selamat Hari Idul Fitri buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Yang muslim ya. Iya. Yang non muslim ya nanti. Yang belum muslim login dulu. Tapi mereka juga bergembira loh, karena Iya. biasanya kita kan riang gembira, kumpul ceria, berbagi angpau, apa sih bukan angpau apa namanya tuh? Apa tuh? Berbagi harta, ya harta, berbagi sedekah. Mesiu. Betul, riang gembira lah ya. Betul. Yang harus dirasakan oleh rahmatan lil alamin. Aduh. Aduh. Ini Syekh dari mana nih? Syekh arkeolog ya. Saya lebarannya ini. Reunian dengan dinosaurus ini. Tidak di sini, mohon maaf tadi main gitar Syekhnya. Aurat kebuka, mohon maaf. Langkangannya Syekh, tolong. Dan apa namanya selama Ramadan kemarin kan Yungaji udah nemenin banyak banget ya. Ada sahur, ada member, classroom, membership dan lain-lain. Ada kuis. Tagline-nya kita ganti nih. Tagline-nya sayang Yungaji banyak-banyak. Nah gitu. Pokoknya hashtag sayang Yungaji banyak-banyak. Berarti ini lebaran ya. Lebaran. Ya, gimana kestengel. Nastar kestengel. Dari zaman sahur kita emang gak ada makanan. Gak ada makanan. Oh iya. Kemarin ada virtual. Aku sama Fuad sahur gambar makanannya virtual. Nanti tolong ini ditampilkan, ini ada kastengel, Kita tahu gak sih? Makanannya keluar apa Jam berapa? 3:57. 57. Kayak 5 menit lagi terakhir. 3 menit terakhir baru keluar makanan. Ya kan kalau sahur gitu. Kalau ini enggak. Sabar. Iya. Aku baru lebaran udah sama. Maaf. Aku udah maafin antum kok. Mau minta maaf lagi nggak? Minta maaf lagi tadi ya. Barusan dosa. Maafin aku ya Sat. Teman-teman semuanya, kalau ini kan kebetulan dari berbeda-beda suku ya. Kalau ada kekhasan gak sih budaya lebaran? Kayak contohnya nih aku ngelihat budaya lebaran yang di capture di TV itu gak ada di tempatku. Sungkeman. Oke. Itu tuh kayak agak risih gitu kita kalau Cringe. Cringe Emang gitu. di tempat lu apa? Ya Saltoan biasa aja gimana? salim gitu, biasa kayak pulang salim orang tua udah gitu. Kalau ini kan kayak ada duduk dulu terus yang muda-muda sampai jongkok di Kan bawah. di tempat antum muslimnya dikit. Ada urusan dong. Kan ini kan yang rayain juga tapi dia. orang Bugis, budayanya Bugis. Masa budaya Kupang? Iya, gitu. Kalau teman-teman gimana? Cerita dong biar tahu nih lintas suku gitu, apa aja. Kalau di tempat Jawa. saya masih sangat kental sekali. Jogja. Coba Jadi bahasa kan nanti susah di banget. bahasanya nanti ya. Jadi setelah habis sholat Id, kemudian salam-salam semuanya, kemudian pulang. Nah pulang ini udah semua rapi-rapi, masih dalam posisi pakai baju sholat. Habis itu bapak, ibu itu duduk di kursi. Pelaminan. Kayak di pelaminan lah gitu ya. Iya. Dan sungkem. Walaupun kalau di tempat saya udah lesen aja, cuman tetap jadi urut dari saya ke ibu saya, gitu ya. nanti istri ke ibu gitu. Jadi terus kayak gitu. Nah itu ada ininya, ada bahasanya. Apa tuh? Nah, sini saya praktekkan. Ya, Saya praktekkan. ya, cobi kepareng matur dumateng ngarsanipun bapak ibu
Cobi pareng matur dumateng Bapak Ibu. Contohin dong, contohin. Iya. Sungkem. Ini depannya itu enggak pakai Hey, blocking woi. Blocking kamera. Oh, mohon maaf. Ya susah dong deh gimana. Jadi susah. Lu begini dong. Nah, Cobi sekarang coba yang Mas Riyad, ngomong itu awalnya yang sungkem Yang bukan sungkem. yang disungkemin. Jadi langsung aja role play. Nah, gini. Wah, kurang ajar ini awal Saat. Ya, gini. Aduh ngobrol. kepareng matur dumateng Bapak Mbok pilih atur kula samangke kathah kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Amin. Ingkang Oh, amin sih. Sah. Oh, ngaturaken Lu kayak ngerti sungkem aja lu. pangabekti dumateng Bapak saha Ibu ingkang angka kalih Awkarin. ing dinten riyadi menika Ingkang awkarin. kula ngaturaken sugeng dinten riyadi Sugeng. Bukan hidayat. Kayak nama jalan nggak sih? minal aidin wal faizin. Oh. Ah, lu tahu tuh. Lajengipun kula ngaturaken sedaya kalepatan kula sekeluarga dumateng Bapak sekalian mugi-mugi Gusti Allah Kulo, kopi. saged Dengerin, mlebur ini wonten ing penerbangan dinten tujuan riyadi mana? menika lumantaran Bapak sekalian. Enggak, ini- Salajengipun kula tansah nyuwun tambahing donga Dan memang bapaknya begini, memang diam-diam dia jaim gitu. Emang selama itu ya? Bapaknya keburu mati. Kanthi mergi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Ini Cekap semanten atur kula. Itu baru satu orang. Ibu. Dan jawabannya biasanya panjang. Jawabannya panjang. Oh, ini jawabannya. Ayo jawab lah, tadi harusnya jawab langsung. Saya kan belum kayak gitu kan. Belum tua saya. Belum tahu jawabannya ya. Podo-podo yo le semono uga sing sepuh kuwi yo akeh. tak 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 tak. Nah, kayak gitu, terus. Dia kayaknya udah persiapan banget sungkemin. Ada ya kan? Nah itu satu persatu. usen banget ya kan? Nah yang Ya, paling ya kalau di keluarga saya itu yang paling grogi ya istri saya. Oh. Kan nggak bisa bahasa Jawa secara Iya. lebih. Ya cuman Pak Bapak Ibu ngaturaken Sugeng Riyadi sedaya tempat ngapunten. Udah gitu aja. Oh jadi tetap harus Sugeng Riyadi ada ngomongnya itu gitu Sugeng ya? Riyadi itu adalah Guru bahasa hari raya. Sugeng Riyadi Guru itu bahasa selamat SMP. hari raya. Iya banyak nama orang Sugeng Riyadi. Nama jalan juga ada Sugeng Riyadi. Sugeng Selamat Rawuh. ya. Sugeng itu apa ya? Sugeng itu Selamat. selamat. Riyadi ya. itu Jalan. bukan. Riyadi itu raya. ibu kota Arab Saudi. Riyadi itu hari raya. Itu Riyadi. iya, kota saya itu. Jadi pertama sungkemnya itu ke orang tua raya. dulu. Setelah orang tua biasanya datang ke neneknya. Orang muda. Nah, setelah neneknya itu seluruh rumah Seluruh rumah sekampung satu-satu. Ya Allah dikunjungi. begitu. Iya. Iya. Aku bawa rekaman betik. Rekam. Pak. Lama ke depan Kampung. Dulu tuh sampai latihan, tiap orang tuh latihan, gitu. Nah, cuman sekarang memang agak sedikit kalau di tempat saya agak sedikit bergeser, hanya diwakili oleh satu orang. Jadi saya keluarga saya, bapak saya mewakili ke tokoh misalnya. Nah, yang lain tinggal salaman aja. Ya, Tobi keparang mantur dumateng Pak ini kulo sakeluargi gitu segala macam gitulah. Iya Gitu. iya. Tinggal yang lain salam dah gitu. Itu kelamaan nggak ya kalau Oh, iya lama. itu ya keburu berakhir syawalnya. Tapi bagi saya itu adabnya luar biasa. Bener sih, bener. Itu Itu yang- abis yang- selesai salaman semuanya Ramadan tahun depan itu. Sekampung itu. Tiba-tiba pengumuman hilal gitu ya. Dan biasanya begitu agak males kalau ketemu dengan orang tua yang suka cerita. Ya. Itu kita begini jawabnya panjang, Panjang, Bang. Bang. Bisa setengah jam coba. Serius. Satu orang set. Iya jawabnya bisa setengah jam. Panjang banget. Dia cerita sampai cerita dulu pas aku berjuang begini begini. Wah sampai kemana-mana. Wah, gak usah mudik kalau gitu ya. Gak nikmat banget lebarannya. Gue kebayang ya. Ya Allah gak pengen lebaran gitu ya. Itu kayaknya ketupat udah dilalerin. Iya. Mimpi buruk apa ini gitu. Enggak itu bisa sambil makan ketupat juga jadi. Begini. Gua antrian ya. Oh iya lucu juga. Itu sambil salaman terus disuapin. Sambil kan nunduk tuh dari bawah gini. Dan tradisinya sebelum salaman belum boleh makan. Belum boleh. Iya, jadi udah salaman kayak dulu. Madrid Ya nggak sopan. Gak sopan. Tapi kalau habis salaman biasanya dikasih itu apa? Angpau. Fitrah namanya kalau dulu. Fitrah? Fitrah. Zakat. Itu Bukan. angpau itu fitrah kalau dulu waktu aku kalau kecil. Istilahnya manusia tuh uang ya. Fitrah manusia. Berarti kembali ke fitrah berarti Kembali ke uang ya. kembali ke uang. Fitrah ya. Astaga. Iki fitrah le ya gitu itu dikasih fitrah. Terus ada kan tradisi ya Iya, tiap daerah ya. tradisi. Yang berikutnya ada yang paling tidak bisa hilang itu kacang bawang ya.
Oh kalau makanan iya. nanti kita akan bahas Oke, kalau oke, makanan. iya. Kita fokus ke ini tradisi dulu. Tradisi dulu. Budaya. Yang lain mungkin kan dari Jawa tapi kurang lebih mirip ya. Solo juga sama ya. Sama. Tegal beda nggak? Jember. Jauh-jauh ke timur tuh ntar dulu. Ya. Ke tengah dulu. Sama aja. Cuma bahasanya aja beluk-beluk. Ah coba. Nggak bisa. Tegal. Konten mas, konten. Bisa. Bayangkan. Enggak sama bercanda aja. Konten lucu banget. Big Permata. Kan konten enggak ada. Belum pernah loh orang kayak kantong. Maafin kula ya. Karena selama iki ya. Bukan kula. Apa? Inyong. Inyong. Belum pernah loh Mas Wimar pakai bahasa Tegal pakai. Itu nggak mau banget di Messi jatuh deh. Iya. Enggak, aku Tegal coret soalnya emang enggak pakai bahasa Jawa. Nggak pakai bahasa gitu. Dan jawabannya gitu, inyong iyo. Iya bener ya. Gimana dong? Gimana? Oh itu jadi A kalau di. Oh jadi A, Inyong nggak ada O. A. Inyong ya gitu. Monggo ya mangga. Oh, iya. Misalkan apa ya? Ya lagi opo itu ya lagi apa? Lagi apa? O-nya itu jadi Tapi A. A-nya berhenti ya. Lagi apa gitu. Iya, Iya. lagi apa? Lagi apa? Oh, kalau Aku di rumah nggak pakai bahasa Tegal, Pak. Minal A aidin jadi wa izin. A jadi A. Lah kok. Otakku Kowe itu kok ya? Hah? Kowe itu kok ya? Kowen. Oh kawan. Lah kawan juga Dan juga salah. bukan inyong, tapi enyong. Iya nyong kan, nyong. Oh, berarti mirip ya. Bapak ke nyong ke salah gitu ya. Ya Karena istri ayo juga. nyong jalur ngapura. Oh iya, sama. Sama. Iya, Kalau ke apa? kampung istri pernah? Sama bener-bener kayak ke planet nyimu-nyimu rasanya. Adat nyimu-nyimu. KPKP harus dimaafkan gitu. Tapi jangan salah loh, orang Tegal tuh ceweknya cakep-cakep loh. Cakep banget. Asal mingkem. Asal diem aja. Ke Thailand dong. Iya. Ke Thailand dong. Kalau kelamaan gitu, aja suwe-suwe, nyong kencot. Kencot. Iya. Oleh-oleh suka Jakarta apa? Ternyata cuman bawa buah nangka. Ya nangka tok gitu. Nangkato ya. Iya. Selana dong. Iya makanya nangka tok. Ada orang ketawa gara-gara itu, lu ketawa. Iya. Baru nyambung nangkato. Aku ketawa karena logannya doang. Gue paham gue. Katok. Kalau ini nih Jember, Maduraan berarti nih Ya, logatnya. wah. Tusuk sate. Di rumah, Cong. Bawa celurit. Maaf. Gitu. Bawa celurit. Maaf. Tak iya gitu. Gimana Bang? Kalau di Jember itu kan campuran Jawa sama. Tapi ada sungkeman juga itunya. Ada. Oh, budaya itu ada. Dia kan campuran Jawa sama Madura. Iya Karena betul. tempat persinggahan ya. Iya, Jadi iya. itu pasti ada percampuran. Iya. Kalau yang tradisi kayak yang Jogja asli itu tentu saja udah mulai hilang tuh. Iya, iya. Mungkin boomers aja itu yang mulai milenial, Gen Z, udah nggak kenal. udah hilang Udah hilang lah ya. gitu ya. Karena boomers itu sudah gak mau menerapkan itu. Oh. Atasnya lagi gitu loh yang mau menerapkan kayak seperti itu. Paling kita keliling-keliling aja ya, keliling. Masih ya? Dari Itu Saudara. dikasih duit apa dikasih apa? Besi. duit kayaknya itu tempat gajian buat anak-anak kecil ya. Iya, Lebaran. iya. Sama. Tempat untuk nabung Untuk gitu. orang tua udah emang kita udah nggak dapet Iya, kan. orang kita harus juga udah tua ini udah Ngasih. punya kerja sendiri, Ya. harus ngasih gitu loh, punya apa ya tanggung jawab moral gitu. Iya, iya. Cuman bedanya antara Jawa sama Madura ini, kalau Madura itu kita mampir ke rumah orang wajib makan berat. Oh iya, harus Makan berat. harus harus Oh, oke, oke, Iya, oke. iya, iya, Oh, benar. Bahkan kalau Madura yang asli ya, dia nyembelihin kambing beneran. Dia nyembelihin kambing, nyembelihin ayam. Udah kayak kedatangan malaikat ya. Nyembelin dulu. Bayangin aja sekampung ada berapa rumah tuh makan segitu banyak. Iya. Jadi kalau banyak makannya. Cuma bedanya kalau Jawa itu kalau kita udah nyamperin orang, Ya. biasanya orang itu nggak nyamperin kita. Kayak adek nyamperin kakaknya ya udah. Ya udah. Nggak disamper balik. Tapi Enggak. kalau di istriku di Medan itu gantian. Memang, iya. Iya, itu nanti itu Jadi Sumatera kalau begitu. ada 5 orang yang harus didatengin, nanti 5 orang itu juga datengin rumah kita. Iya. Jadi kita makan Jadi leg- mereka leg 5 pertama kali, dan leg mereka kedua. makan kita 5 kali. Oh berarti ada persaingan juga ya? Ada. Dan itu memang yang paling dibicarakan. Oh, Makanannya. di sini cuma bawang goreng.
yang baik lah. potongan dagingnya besar atau enggak. Oh ya gitu. ampun segitunya Itu. ya. Itu bedanya. Jadi kalau- bulan yang fitri jadi bulan yang ternoda ya jadinya ya. itu mah orangnya. Tapi kan itu budaya masing-masing ya. Iya, Berarti di Jember kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Terus pada sungkeman Makan ngomong besar gitu. ya, makan besar. Salaman doang biasa. Salaman, gak ada ngomong kan maafkan. Selama ini cokoco bu. Kulturnya udah beda ya karena Beda yang ya. datang nggak serempak kayak dulu ya. Oh, Biasanya kan udah makan berkeluarga. ada yang datang satu lagi, Ya, udah gitu. sore datang lagi. Ya. Jadi nggak kayak Ya sungkem-sungkem. kayak gitu ya. Oh, iya. Udah. Kalau di Citayam gimana Citayam? Oh biasa aja sih. Waduh. Biasa aja. Tetap Jadi fashion abis show. selesai Habis sholat id dagang udah. udah selesai. Ya ada yang Enggak mau lah. datang ada yang Habis enggak, sholat ya id udah, fashion selesai show. gitu. Fashion show. dia. Cuman aku pengen ngasih ini kali ya saran buat orang-orang yang nonton kalau misalnya memang lagi ada acara kayak gitu kita tuh jangan menyendiri soalnya Datanglah. kadang-kadang kita males kan kadang-kadang. Ya, siapa sih nggak kenal? Walaupun sebenarnya kita ngerasa kayak bete banget terus kayak mungkin ada sesuatu yang lebih asik dibandingkan sekedar apa nyapa-nyapa Iya, benar-benar. ngobrol-ngobrol nggak jelas yang kita juga nggak tahu arahnya kemana tapi tetap harus datengin Iya. gitu. Itu adab nasihat sih. buat aku kayaknya ya. Itu ngomongin lu. Aku pulang sholat id pernah di 2 kali lebaran tuh. Aku sholat id Langsung masuk kamar. langsung tutup pintu. Aku pernah. Terus jadi ayo ikut ini ke bibi ini lah bapak lah males aku gitu. Terus pas ada anak-anak datang kan bibi gitu kan mau berkunjung. Aku langsung masukin sendal tutup pintunya kayak nggak ada orang. Iya. Aku pernah begitu. Iya Tapi kan kayaknya gua juga kayak gitu deh. generasi kita itu begitu. Iya deh. Males buat keliling. Iya. Iya benar. Kadang Karena aku memang- kecil tuh mikir kenapa aku harus minta maaf untuk seseorang yang aku Yang gua nggak kenal. nggak kenal gitu loh gimana aku bikin salah. Kecuali tujuannya cuma satu. Tapi tujuan satu. Tujuannya duit. amplop. Udah itu doang. Amplop waktu kecil ada alasan amplop kan. Amplop. Udah gede nih kayak Males. tengah-tengah loh. Ngasih juga enggak, Iya. nerima juga enggak, terus cuma jadi bahan gibahan kayak ntar tanya-tanya kamu udah kuliah di mana? Nah, udah iya. kayak malu Jadi banget. Kadang ada- ditanyain aku siapa masih ada ingat di- gak Iya. siapa. Jadi kadang di pas doa itu menurutku memang ada kayak shadow bullying gitu. Doa yang mana? Shadow Tat? bullying. Jadi Doa yang gini mana, kan, Tat? Doa yang ada- mana, Tat? Ya orang tua itu kadang-kadang Oh. suka apa namanya kan biasanya ada 5 aspek tuh. Ekonomi tuh biasanya. Mudah-mudahan kamu nanti dapat Rezekinya pekerjaan. lancar. Berarti dia memang belum dapat kerjaan biasanya masih nganggur. Mudah-mudahan kamu segera dapat jodoh. Kamu belum dapat jodoh kan? Nah gitu. Suka kayak gitu tuh kadang-kadang. Mudah-mudahan kamu cepet Kayak dapat keluarga Atum ngomongan. aja itu. Itu kayak gitu tuh. Jadi beberapa aspek itu dikulik dari situ. Apa tadi ekonomi? Ekonomi, Sosial, budaya, politik Kemudian, gitu ya. Biasa kementerian Semoga ya. menang caleg ya mas. sosial. Jodoh. ya kemudian relasi. Relasi. Oh, Ya itu iya. jodoh. Kemudian Keturunan. generasi. Generasi, keturunan. Ya, yang kelima tuh biasanya kayak posisi gitu. Oh. Mudah-mudahan kamu nanti lebih baik ke depannya. Ya, jadi orang. Oh, jadi orang. Nah, gitu. sekarang saya Sekarang masih semut. monyet. Semut. Sekarang kamu masih nyimu-nyimu tadi. Dan kadang-kadang suka ada kayak dibanding-bandingkan gitu loh. Oh. Ya. Jadi apa namanya misalnya contohlah kakakmu itu sekarang sudah kerja di mana gitu. Itu yang membuat Itu orang yang kadang-kadang bikin generasi dia sembunyi di kamar ya. Iya, males. Iya. Males. Aku terakhir inget ke tempat nenekku yang aku bahkan nggak tahu nenek dari yang mana. Kan semua tuh kayak nenek gitu ya. Maksudnya kayak bisa aku sepupuan sama si Purun sepupu 2 kali atau sepupu 2 kali nggak sih? Tahu. Ya itu tetap aja dia neneknya dia tuh nenekku juga jadi kayak Iya. ini nenek yang mana gitu. Iya. Nanti kalau nikah jangan sama orang Jawa. Sama. dapat jangan kayak gitu. Iya, Keliling-keliling. Bener. Iya. Kalau Sumatera. Katanya beda, tadi mirip ya. Jadi kayak Sumatera sama lu Makassar. Gua kan punya kakak ipar Makassar Iya. juga ya. Itu 11-12 persis. Iya. Jadi budaya lu tuh budaya gua juga. Iya. Nah cuma kalau yang di Jawa ini nggak ada yang kayak mabur motor apa tuh? motor mabur atau pesawat. Dia denger di bandara ya kayak maafin Rizko Iya. itu dengernya di bandara. Iya, motor mabur itu nggak ada tuh. Tapi pesannya jangan nikahin orang Jawa itu ada. Ada. Iya, tapi itu bukan pas sungkeman, Bukan emang pas- ngobrol kapan aja. Iya, ngobrol berarti aja. Jawa versus everybody ini. Iya lah. Jawa versus pribadi. Ada. Untuk Iya. ibuku aja dulu janganlah cari ini orang Jawa. Dapat orang Jawa gitu kan. Iya betul. Tapi semua Kenapa? kualat dengan orang Jawa ya, kualat ya. Aku dapat orang Bugis sih. Iya. Saya penasaran itu alasannya apa orang tua nasihatin Kayaknya nggak boleh sama persaingan orang deh Jawa? ya. Alasan ini satu beda budaya banget. Beda budaya. Yang satu budaya aja sering ribut, apalagi yang beda banget. Masalahnya, nih ya masalahnya. Yang kedua uang Ada panas. masalah, aku jadi seharusnya nih. Masalah dari sisi histori. Iya.
ataupun dari psikologi. Karena kenapa? Ketika zaman itu apa sih namanya reboisasi apa sih? Warga Jawa pada Reboisasi. Iya, transmigrasi itu mereka menanam jadi mengreboisasi. Ya. Selain menanam benih-benih pepohonan, menanam benih-benih permasalahan. Terjadi kriminalitas segala macam orang Jawa gitu. Jadi ada orang-orang lokal tuh ini pendatang bikin masalah di tempat kami. Kalau di suku kami memang orangnya kasta-kasta gitu loh. Jadi suku yang ngerasa kasta dia paling tinggi sendiri itu kan orang Bugis. Kastamu tinggi nggak? Enggak, di kami tuh ngerasa orang Bugis tuh harus sama orang Bugis karena orang Bugis tuh yang tinggi gitu loh. Ya itu mirip sama Sumatera. Jadi makanya tahu film apa tuh? Hayati itu. Gak bisa akur kan, satunya Sulawesi, satunya Sumatera. Gitu. Udah nggak boleh itu. Repot. Nah makanya nikah dengan suku lain apalagi Jawa yang uang panainya nggak ada. Itu dianggap kayak kurang gitu. Kalau dibayar mahal tuh berarti tinggi kayak gitu mungkin. Itulah mungkin lah ya alasan. Iya gitu. Gitu. Jadi ada tadi ya budaya. Enggak ya kalau yang sama ini nggak ngerasa nggak kalau kita tuh cuman yang didatengin cuman keluarga yang kayak paling kaya di situ atau paling ternama di situ. Sisanya tokoh gitu. Udah itu yang paling utama. Sisanya tuh cuman kayak ya hari besoknya boleh lah, hari besoknya lagi. Tapi habis lebaran banget tuh harus ke satu keluarga doang itu yang paling misalkan nih kakek yang paling dituakan, rumahnya paling gede, paling muat banyak kan di situ tuh. Jadi nggak harus semua rumah didatengin gitu. Oh iya. Tapi kalau paling tua sih. Kalau di Jawa paling tua ya. Di sana paling kaya ya gitu. Paling kaya iya. Karena dia nyiapin makanan banyak, rumahnya gede, muat banyak gitu. Iya. Karena kalau kayak main tua-tuaan saudara bapakku tuh yang tua ada tapi bukan di situ pasti udah mati. Jangan nikah sama orang Jawa. Nanti kok yang di sini yang paling tua tapi nggak tua. Ini udah mau roboh. Nggak tahu kalau di Bugis abis sholat persis kelilingnya apa gimana? Kalau di tempatku itu abis sholat persis nggak pulang ke rumah dulu langsung keliling. Kami nyebutnya Sanjo itu. Oh nggak ada istilahnya sih. Kami nyebutnya langsung. Sanjo dulu ya Sanjo dulu. Kalau tempat saya namanya Ujung. Oh iya. Kalau ke Ujung dulu. Madura Unjung. Kalau kita Mak Siarah. Mak Siarah. Iya. Masya Allah. Mak Siarah. Oh Mak Ziarah. Berziarah, Mak Ziarah. Nah kami itu Sanjo. Jadi keliling nggak pulang dulu tuh. Nggak pulang bener-bener. Mana biasanya? Langsung ke tetangga. Langsung gitu. keliling semua tuh. Kalau orang Citaya mungkin di jalanan tidur dulu ya. Mumpung kosong kan. Orang pada mudik kan Jakarta. Fashion Week. Fashion Week. Kalau di tempatku itu pulang dulu ke rumah. Oh pulang dulu. Jadi pulang dulu, makan dulu, baru proses itu. Jadi keluarga inti dulu selesai. Keluarga inti. Jadi habis itu baru ke keluarga yang paling tua di keluarga inti. Jadi sempat pulang dulu. Iya, makan dulu. Pulang dulu. Habis sholat kita muter beli makanan. Tapi kadang kalau di Jember ya karena dia pendatang ya. Kadang kita lagi makan tamu datang. Nah, itu Sumatera berarti kan. Ya mau langsung iya. Atau orang Bugis itu. Bentar tayo. Lagi makan itu kan tadi yang harus datengin yang paling tua. Kalau yang ngerantau gimana tuh? Nah, aku pernah ngerantau. Sholat Id aja enggak aku. Sunnah ya enggak usah lah tidur gue. Gue pernah di Jogja, tapi tuh waktu itu Idul Adha sih. Kayak gak ada vibe-nya kan, ngerti? Gak ada keluarga, gak ada siapa. Bener. Terus kalau dapat makanan apa namanya? Daging juga bingung masaknya gimana, gak punya kulkas. Aku gak pernah dapet tuh. Makanya bilang udahlah. Jadi aku sholat Id gak sholat Id. Perantau tuh kesian lah, udah sedih mau pulang sholat Id misalkan. Lu mau kemana? Indomaret tutup. Terus kosan sepi kan? Iya. Gak ada temen. Terus gak ada yang jual makanan, sarapan gitu. Iya. Sedih banget. Aku tuh pernah 2 hari makan Indomie doang. Jadi dendam sama Idul. Baru inget aku. Hari raya. Penderitaan itu kalau lebaran di Bali. Nah iya kan. Kan yang dagang makanan di situ rata-rata orang Jawa asli. Pada pulang kan? Semuanya pulang. Jangan kan lebarannya kayak beberapa hari sebelum lebaran aja itu udah susah banget nyari makan gitu ya. Nah waktu aku masih ngerantau di sana sendirian, temen-temen yang Jawa pulang semua gitu ya, keluarga nggak ada. Itulah kenapa lu gak sama orang Jawa tadi. Iya, aku mau pulang ke Palembang kejauhan ongkosnya mahal. 2 pulau men, Pulau Jawa, Pulau Sumatera nih kan. Aduh gila. Jadi nikahin orang Jawa cuma biar kalau pas lebaran ada makanan. Ada yang masakin. Bener. Survival. Ini bertahan hidup guys. Sangat alasan hajatul dawiyah barengnya dia. Dan itu budaya banget ya, karena memang orang Jawa di kami dan di Sumatera terkenal banget orang yang punya budaya mudik. Kalau kita tuh orang merantau, kalau udah tinggal di suatu tempat itu tempat kita lah gitu. Karena dulu bangun kampung di situ, kampung Bugis atau kampung apa. Imperialisme ya.
Iya, bikin cabang. Bikin cabang. Mudik tuh kayak ya kalaupun suatu hari nanti ya. Gitu. Jadi nggak yang harus banget mudik. Orang Jawa tuh ya. Di sini jual bakso, jual apa di rumahnya kerajaan di kampungnya sana. Pasti pulang mereka. Nah itu aja orang-orang Bali yang non Muslim pun lokal aja itu pun ngeluh kalau Lebaran itu. Karena ya sepi warung-warung. Sepi kota-kotanya. Terus yang dagang-dagang di pasar tuh nggak ada. Susah banget nyari makan. Temen-temenku yang non Muslim situ ngeluh-ngeluh. Berarti gitu Indonesia ini bisa geger kalau nggak ada orang Jawa ya. Iya loh. Makanya Jawa adalah kunci, men. Jawa adalah kunci, benar. Jawa adalah kunci. DNA ini siapa tuh ngomong? DNA ini dia ngomong. Iya. Aku merasa kenapa di Citayam ya gitu-gitu aja karena kebanyakan orang-orang Citayam mungkin pendatang juga ya. Betawi bukan semua benar. Atau Jawa juga. Betawi. Cuman Betawinya udah nggak ada gitu. Lebih banyak pendatang dari sana. Dan aku juga nggak tahu nih nanti kan pasti ini ya Jawa-Jawa yang nggak bisa mudik ya. Iya nih, orang-orang yang gak punya ini kampung. Oh iya. Aku punya teman-teman yang katanya enaknya kalian bisa mudik. Aku tuh loh, rumah Betawi. nenekku tuh di kota ini juga gitu bisa. Di Citayam juga, di Jakarta juga jadi gak bisa mudik. Neneknya dulu gak ikut transmigrasi. Iya. Aku pernah ngerasain yang seperti itu. Iya. Enak gak sih? Enak gak sih gak kemana-mana gitu? Dan iri lah kalau kecil ya. Iya. Kita pergi kemana ke nenek? Iya gitu. Itu doang. Tolong. Itu doang. Itu kalau ikut ke nenekmu. Kalau menurut pendapat Susilo Sumarjan tuh Sumarjan. Jangan Susilo Sumarjan itu. Manis ini orangnya. Emang lah Lebaran rame tuh orang. Agak main itu nyanyi kayaknya. Itu ada dua aspek. Jadi orang itu kan ada namanya social networking, jaring sosial. Yang kedua ada namanya kohesi sosial. Kohesi. Nah kalau social network ini nggak punya kohesi, jadilah kayak Citayam tadi. Kohesi itu Kohesi Cina nih orang Cina. Kohesi. Ada sesuatu yang menempel. Iya. Ada. Itu. Iya. Jadi beragam budaya ya. Kalau Fajri apa Jak? Padang. Ada. Tapi lu udah Betawi lah hitungannya. Tapi gue emang udah dari kecil dari sini. Tapi kalau di sini jadi kayak si Furun tadi ngerasa karena keluarga gue udah mayoritas di sini. Jadi kayak kita akhirnya kemana? Ke tempat om yang paling tua udah situ doang. Situ-situ aja. Udah gitu doang. Tapi kalau di Sumatera Baratnya langsung itu abis itu emang ke rumah saudara kan jauh-jauh tuh. Nah datang kayak tadi, kalau lu kan makan berat ya. Di sana juga iya makan berat. Iya mau makan berat sama. Jadi Sumatera ya. Pasti makan berat. Makannya tuh makan berat. Makanya kita nggak boleh kayak abisin ya, kayak makan banyak banget. Porsinya dikit-dikit aja. Karena udah pasti harus coto lagi. Iya betul. Dan kalau misalnya pempek terus. Kalau di kampung gue itu kalau lagi ngumpul gitu kan ya, dan yang anak yang paling kecil yang lagi ngumpul makan itu nggak boleh habis duluan. Hah? Iya, jadi lu kalau misalkan lu kumpul nih, kan ada makan enak banget kan ya, misalnya rendang apa gitu kayak, wah ini enak banget, itu lu makan banyak, habis duluan. Sedangkan misalnya kayak itu paling tua Sacayo, Sacayo belum habis, siap dari belakang centong, makan. Oh harus sampai ada. Nah itu ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu keliling ke rumah saudara-saudara, lu makannya udah habis duluan, wah udah pulang-pulang langsung. Lama dong akhirnya ya. Lama bro. Makin tua makin gak ada gigi. Iya lama emang lama. Emang begitu. Ngomong soal makanan menarik nih ya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita ngomongin soal. Ntar ada satu lagi sebelum makanan. Apa? Udah bener enak berijing. Suka ada budaya nyekar kalau di. Oh iya ada nggak? Kalau aku nggak ada. Kalau di aku ada. Tapi sebenarnya logikanya ini sederhana sih. Karena kan orang Jawa kan pada mudik. Gitu kan namanya mumpung mudik. Mumpung mudik kan kangen sama orang tua padahal udah almarhum ya sekalian nyekar akhirnya ditemenin bareng-bareng. Awalnya kayak gitu ya. Mungkin begitu. Bukan karena momentum harus lebaran nyekarnya bukan, cuma ya kapan lagi datang ke kampung. Apa tuh nyekar? Nyekar itu ke makan. Ziarah. Secara etimologi nyekar tuh dari kata sekar bunga, tabur bunga, nyekar. Etimologinya nyusu tuh susu kan. Nyekar tuh tahu tadi simpel itu. Maksudnya apa aktivitasnya? Ada nggak? Ziarah kubur doang. Tapi kayak wajib pas lebaran gitu nggak? Enggak. Sama. Tapi kalau aku kan di Palembang itu orang tuaku punya kampung lagi tuh yang 8 jam dari Palembang. Gitu ya. Nah, itu kalau kita ke tempat nenek yang di gunung 8 jam dari Palembang itu ya itu ada ziarah-ziarahnya dulu gitu. Sama. Iya, sama. Aku pernah sekali ikut ke rumah nenekku, ke makam nenekku. Ya ke rumah peristirahatan terakhirnya. Ya rumah peristirahatan. Saking lamanya udah nggak di kayak kita nggak berkunjung. Nggak tahu ya di mana. Bapakku tuh udah nggak tahu yang mana ya. Kayaknya dulu yang ini ya. Sama. Yang ini dan nggak dikasih nggak kayak dibangun-bangun apa. Iya, sering Terus kok. akhirnya
Ayahku ikut nyisirin, udah deg-degan tuh makin sepi. Oh. Dalam hatiku dia nggak ambil tempat yang ramai aja Pak ya. Yang mengidentifikasi kuburan gitu dong. Jauh makin udah kayak nggak ada orang loh. Yeah. Yang kayak orang tuh berkumpul tuh di sebelah sono, kita tuh di ujung makin lama. Horor banget kan aku tuh ngerasanya. Lu mau dibuang kalian bapak? Enggak, takut nyasar. Sampai situ terus kayaknya yang ini. Kayaknya ya. Terus bapakku bilang kayaknya yang ini sudah. Kita berdoa sudah di sini. Doa. Gitu. Taunya yang sebelah itu kan lucu banget itu. Enggak, pas selesai jalan baru ada namanya. Itu perasaan bapaknya tuh gini kan, waktu Fuad itu jalan tuh. Pak yang ini aja. Enggak, itu nenek kita. Yang sana aja. Emang neneknya mau ganti? Bukan ini. Enggak, jadi karena aku nggak tahu, jadi saking lamanya bapakku sendiri aja nggak pernah gitu situ. Jadi ya itu. Jadi kayak hilang gitu ya. Itu contoh bahwa kita nggak ada budaya kayak gitu. Kalau di CR sendiri gimana kan kita baru ya ini. sepi. Nanti aja lu rasain nanti. Rasain aja ya. Oh, kenapa? Aku nanya karena lu nggak mudik ya. Karena lu nggak mudik kan. Ya, nggak mudik. Oh, berarti bagus dong, Sat. Nggak perlu nyiapin macam-macam. Nah, lu nggak perlu sholat Id juga aja. Kemarin aku sendirian di situ itu kosong. Hei, apa? Aku juga nggak mudik. Antum nggak ke masjid. Apa nggak ke masjid kita sholat? Aku ke masjid tuh. Aku azan. Aku imam. Makmumnya bapakku. pindah tempat sholat. Ramenya kuburannya. Iya. Masuk ke komplek untuk parkir. Untuk tapi kan parkir. nggak kenal kan? Nggak kenal. Kadang-kadang ada orang ikut sholat atau mobil-mobilnya tuh parkir di dalam. Iya, sampai ke Alfamart. Ya tadi pada nyekar tadi. Iya, luar biasa ya. Jadi Lebaran tuh tadi soal jejaring sosial. Kalau dia nggak punya social networking, dia nggak work dia. Kalaupun ada, dia aspeknya ini deket apa enggak? Ternyata nggak deket, ya udah nggak work juga. Ya udah nanti aku kenalan sama Kenalan sama nenek yang kehilangan kuburan tadi. Pas berdoa itu belakangnya ada orang tuh loh. Gantian Pak, saya baru nggak nyangka ternyata nenek itu punya apa namanya saudara yang lain gitu. Tuh siapa ini? Iya, mana orang dulu kalau nikah banyak-banyak lagi ya. Kayaknya nanti bakal generasi kita tuh bakal nggak tahu gimana harus merayakan hari raya kali ya. Iya, Ya, itu ya tuh. ngezoom mungkin via Zoom. Mabar lagi. Iya. Jangan lupa masuk ke grup sungkeman ya. Tapi buat anak-anak milenial sama Gen Z sering ngerasain gak sih? Aku aja ngerasain soalnya Lebaran tuh kayak hype banget dari subuh tuh. Wah, siap-siap buru-buru udah gak kebagian tempat, pokoknya udah hektik gitu ya. Udah yang ibu-ibu dandan, pokoknya abis subuh ribet yang bapak-bapak sudah wangi, udah antri kamar mandi yang jelas di rumah. Rumah dibersihkan. Kamar mandi ribet banget dah. Dibersihkan. Yang paling capek yang anak-anak disuruh bantu cuci gorden, cuci semua sofa dibersihkan. Pokoknya rumahnya harus bersih. Pokoknya udah sholat, terus yang tadi sanju-sanju keliling semua didatengin. Azan zuhur udah nggak tahu lagi mau ngapain. Abis kegiatan. Iya. Terus cringe gitu loh hari raya itu. Iya. Makan kue sendiri. Iya, kue. Habis itu udah kaki depan rumah nunggu tamu mana. Udah kaosan. Udah tuh bingung hari itu. Iya. Jadi akhirnya nggak tahu mau ngapain. Aku sering banget nggak. Akhirnya tidur siang. Khususnya buat yang mungkin keluarganya tidak begitu kayak besar ya. Kayak gue kan jadi kayak 5 orang selesai gitu. 5 tempat udah. Bingung. Abis zuhur tuh udah kayak nggak lebaran kayak. Aku baru ngerasain kayak lebih rame. Langsung kaosan lagi gitu. Udah nikah. Keluarga istriku lebih banyak, lebih luas gitu. Kalau keluargaku jadi 1, 2, 3 selesai. Nah keluarga istriku tuh kan kayak masih ada neneknya lagi. Baru kerasa, oh bisa sibuk ternyata ya. Kalau tempat saya tuh berpola. Jadi paginya sholat, kemudian tadi pulang, maafan sama orang tua, kemudian siangnya tuh ke yang saudara-saudara tua-tua lah gitu ya. Duhur itu selesai, istirahat semuanya tuh, sepi. Tapi malamnya nanti rame untuk apa? Ke tetangga-tetangga. Jadi ke tetangga itu malam. Karena ada apa namanya? Kesepahaman bareng bahwa kalau siang itu mereka pasti akan ke saudara sendiri-sendiri. Bukan ke tetangga. Gitu ya. Jadi siang itu pasti bapak saya, ibu saya ya udah tidur siang istirahat. Baru kemudian malam itu ke tetangga. Udah gitu. Berarti kalau tetangga tahu-tahu siang-siang ketok pintu kita bisa bilang gitu ya. Kapan kita saudara? Saudara siapa? Tapi pernah nggak pas keliling-keliling itu kita ke rumah dia ke rumah kita. Ketemu di tengah jalan.
kalau tengah jalan nggak sih pernah ke rumah dia kosong. Dia juga lagi ke rumahku. Iya. Udah titip kunci ya. Tukeran kunci. Kuncinya taruh di depan pintu gitu ya. Kalau di tempat saya, jadi malamnya itu bukan berkunjung, tapi malam pertama itu biasanya mereka kumpul romantis. Sawalan. Ada malam pertama ya. Sawalan kampung. Sawalan kampung biasanya di masjid. Bukan sama-sama Jogja kok beda ti. Nanti hari ke dia beda kasta, Hari ke-7. Hari Bantul bukan Jogja ya. Beda kasta. Sleman. Bukan, Mas Hidayat ini dia ada terah keraton. Kalau Mas Cahyo itu rajil dia. Terah petani ya. Ya tepatnya budak lah. Nah biasanya hari ketiga itu ngumpul saudara yang satu darah. Satu darah. Jadi lebih ini ya. Dari kakek buyut. Lebih klasikal gitu ya. Klasik. Cucu itu gimana? lagi itu jadi biar tahu gimana tes darah dulu. Ya darah A, B, A, B, O apa tuh? Ustadz Hidayat itu punya sertifikat loh karena dia terah sultan. Oh iya. Ada itu. Ada sertifikat. Stempelnya Keraton Jogja. Tuh luar biasa. Sunggal. Gawe kasokat tanganipun. Montor mabur. Jadi keturunannya Mas Hidayat ini dari Keraton. Dari Hamengku ya. Saya tuh masih punya Marijannya. Yang jagain gunung ya. Saya harusnya depannya ada nama Raden. Jadi kalau di sertifikatnya Raden Hidayat gitu. Keren loh. Keren loh. Ini gue gak pernah pakai identitas itu sih, lumayan loh. Percuma. Harusnya dikasih R ya. Beban sosial. Beban sosial ya. Percuma kan nasab jelas, nasibnya nggak jelas. Daripada malu-maluin terah ya.